siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim kontra dari tim pro akan menyampaikan argumentasi saya yang akan mendukung dan juga akan sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu di awal tadi. Sebelum saya memasuki poin-poin saya ingin terlebih dahulu berbicara tentang suatu ungkapan dari Bapak pendiri bangsa yaitu Soekarno bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila adalah apa yang digali dari masyarakat, bukan apa yang dia temui. Ia sendiri pun menolak sebutan sebagai pendiri Pancasila, melainkan sebagai Pancasila. Dengan begitu kita mengetahui bahwa Pancasila ini telah ada di dalam masyarakat. Yang sebelum kita berpikir tentang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, sebetulnya telah ada tentang bagaimana kita mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai itu agar tetap ada dalam masyarakat kita dalam dunia yang terus berkembang ini. Tentu saja pihak-pihak yang terlibat untuk mempertahankan nilai-nilai itu selain seluruh masyarakat yang dari mana nilai-nilai Pancasila itu diambil, yang berperan penting di dalamnya ialah pemerintah. Tentu saja sejauh ini pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan yang kemudian mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ialah pembangunan infrastruktur misalnya. Jikalau di zaman Orde Baru pembangunan hanya difokuskan pada Pulau Jawa yang disebut sebagai Jawa sentris, tetapi mulai pergerakan ke zaman reformasi ini pembangunan saya pikir sudah dapat tersentuh di daerah-daerah manapun di Indonesia bagian timur maupun tengah dan barat. Dari sini tentu saja kita telah mengetahui bahwa keadilan itu akan terus bergerak untuk diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Infrastruktur ini adalah apa yang menunjang keberhasilan suatu negara. Infrastruktur dalam apapun, yang terpenting ialah tiga kebutuhan pokok setiap masyarakat telah terpenuhi: sandang, pangan, dan papan. Melalui itu semuanya pun dapat dimiliki dengan biaya murah, yakni dengan adanya tol laut yang bisa didistribusikan pada seluruh pelosok negeri. Jadi tidak ada lagi daerah-daerah manapun yang merasa kesulitan untuk membeli, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kemudian kebebasan dalam berbagai hal yang tentu saja telah dijamin. Ini pun akan menunjang keberhasilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni yang pertama, kebebasan berpendapat. Sebagaimana kita ketahui, siapapun yang menjadi anggota masyarakat Indonesia bebas berpendapat melalui sarana apapun, entah berbicara secara langsung maupun mengungkapkannya di sosial media misalnya. Kemudian kebebasan berserikat atau berkumpul. Sebagaimana kita ketahui pula, di Indonesia telah berdiri berbagai macam organisasi, berbagai macam ormas yang kemudian akan menampilkan wajah keadilan itu. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan, sebagaimana pula yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan menjalankan ibadah. Tidak ada satu daerah manapun di Indonesia yang menuntut orang lain untuk masuk pada agamanya, beribadah di tempat ibadahnya, melainkan sesuai dengan kepercayaan dan hati nurani masing-masing masyarakat. Dan juga yang terakhir ialah kepercayaan orang masyarakat primitif yang telah ada sebelum Indonesia merdeka pun tetap dijamin keberadaannya dan tetap mendapat kesempatan untuk tidak tercantum di dalam konstitusi kita. Seperti misalnya dalam daerah saya di Sumba Timur ada satu kepercayaan Marathi. Walaupun tidak diakui, tetapi tetap dijamin keberadaannya dan tetap dapat melangsungkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat